Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsi dengan nilai 104 dari jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari laboratorium OSIK, yaitu tugas mingguan yang kedua. Nah, untuk soal yang pertama itu sebuah perusahaan penyediaan layanan internet memiliki call center yang menangani banyak panggilan setiap hari. Manajemen ingin memastikan bahwa proporsi panggilan bermasalah atau misalnya panggilan terputus, jawaban salah, atau pelanggan tidak puas, tetap dalam batas kendali statistik. Untuk itu, dilakukan pencatatan selama 20 hari. Nah, berikut untuk tabel pencatatan eh, dalam 20 harinya. Eh, Terus, manajer call center ingin mengetahui apakah proporsi panggilan bermasalah setiap hari masih dalam batas kendali statistik atau ada tanda bahwa kualitas pelayanan call center sedang menurun. Nah, langsung aja ke studionya untuk soal nomor satu. Untuk soal nomor satu sendiri di sini, untuk sintaksnya kita mulai dengan menginstal package yaitu Unit Excel dan QCC, kemudian diakan dengan library. Untuk membaca file Excel kita menggunakan sintaks yang read Excel SX. Nah, untuk yang ininya tuh samain seperti yang nama filenya. Kemudian untuk sheetnya juga disamain dengan soal nomor berapa ke berapanya. Nah, untuk soal nomor satu kita menggunakan sintaks QCC soal sheet 2. Kemudian panggilan bermasalah. Nah, ini kita running aja langsung. Nah, jika sudah nah, di sini bisa kita lihat untuk number of group itu 20 kan, itu 20 hari, dalam jangka waktu 20 hari. Untuk center of group statistiknya itu sendiri di 0,0658. Untuk standar deviasinya di 0,248. Kemudian untuk LCL-nya itu ada di 0,02395, dan untuk UCL sendiri di 0,107851. Nah, itu bisa di sini dari peta kendali P-nya itu terlihat proporsi panggilan bermasalah setiap hari masih berada di dalam batas kendali atas UCL dan batas kendali bawah atau LCL. Artinya, variasi yang muncul masih wajar, sehingga kualitas pelayanan call center dapat dikatakan stabil. Jika ada hari tertentu keluar dari batas kendali, maka hari itu menunjukkan adanya masalah khusus atau, atau special cost variation yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Nah, di sini itu terlihat tidak ada yang keluar dari batas atas dan bawahnya. Nah, dilanjutkan ke soal nomor 2. Untuk di soal nomor 2 itu, sebuah pabrik masker medis melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari. Setiap hari diambil satu sampel tetap berukuran 140 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Manajemen ingin memantau apakah jumlah cacat per sampel stabil dalam 10 hari. Nah, untuk tabel sendiri yaitu yang ini. Nah, kita lah ke R Studio-nya. Untuk soal nomor 2 kita menggunakan yang sintaks CCNP. Nah, ini lanjutkan. Nah, untuk di soal nomor 2 sendiri itu kita dapat melihat di LCL itu di 0,834 dan UCL itu di 19,16515. Untuk standar deviasinya itu di 3,005, kemudian center of group statistik itu di 10. Nah,
Pada peta kendali NP, jumlah masker cacat dari sampel tetap 150 unit per hari, sebagian besar berada di dalam batas kendali. Hal ini berarti proses produksi masker berjalan stabil secara statistik. Namun jika ada titik yang keluar batas, maka hal tersebut menandakan adanya masalah tertentu dalam proses, misalnya karena mesin bermasalah atau operator yang kurang teliti. Nah, untuk di peta kendalinya sendiri itu udah sebagian besar itu udah berada di dalam batas kendali. Jadi proses produksinya maskernya itu berjalan stabil secara statistik. Nah, dilanjutkan dengan soal nomor 3 di bagian administrasi sebuah rumah sakit, staf mengetik dan proses banyak dokumen medis setiap hari. Manajemen ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan atau entry data per dokumen. Misalnya salah nama pasien, salah nomor rekan medis, dan salah kode pihak masa. Unit inspeksi yang diperiksa sama dengan satu dokumen. Jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap sebagai C unit atau C unit untuk si chartnya. Nah, berikut untuk tabelnya selama 15 hari, 15 dokumen. Kita ke RStudio-nya, running. Nah, di sini kita menemukan untuk LCL-nya di angka 0, kemudian di UCL di 9,648. Ini. Nah, pada, pada peta kendali C menunjukkan jumlah kesalahan entry data per dokumen. Titik-titik data yang muncul masih berada dalam titik-titik data yang muncul masih berada dalam batas kendali, sehingga proses administrasi dapat dikatakan konsisten. Jika eh, jika ada dokumen dengan jumlah kesalahan jauh lebih tinggi daripada batas, maka hal tersebut menunjukkan adanya masalah khusus, misalnya kesalahan input akibat kelelahan staf atau sistem pencatatan yang kurang baik. Nah, di sini kan bisa kita lihat itu eh, titik-titiknya itu masih berada dalam batas kendali. Jadi eh, bisa dikatakan proses administrasinya itu konsisten dan tidak begitu. Kemudian menunjukkan dengan nomor 4. Nah, Departemen Sterilisasi sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi karena ukuran tray dan jumlah alat per tray berbeda-beda tiap pengecekan. Unit pengukuran adalah alat per tray atau NI berbeda. Yang dihitung adalah jumlah cacat atau residu kerusakan seal partikel per tray. Yang dalam kurung CI, manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Nah, berikut untuk tabel itu ada 12 pengamatan. Nah, sini kita lanjutkan ke ini. Nah, untuk LCL bisa dilihat itu dapat di angka 0 dan untuk UCL di 0,221. Nah, dari peta kendali itu terlihat bahwa jumlah cacat per unit tray masih terkendali karena semua titik data berada dalam rentang UCL dan ECL. Dengan demikian, proses sterilisasi alat medis berjalan konsisten dan stabil. Nah, dilanjutkan dengan soal nomor 5, sebuah restoran cepat saji menerima banyak keluhan pelanggan setiap bulan. Manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada perbaikan yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Nah, jadi itu yang nomor 5. Nah, dalam diagram Pareto sendiri memperlihatkan bahwa keluhan pelanggan paling banyak berasal dari 3 penyebab, yaitu pesanan salah, waktu tunggu terlalu lama, dan makanan dingin saat disajikan. Ketiga masalah ini menyumbang persentase terbesar dari total keluhan, sehingga perbaikan sebaiknya difokuskan pada 3 hal tersebut terlebih dahulu, agar memberikan dampak signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.